Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Ngapain tuh bang? Apakah ada yang ingin ditanyakan yang bersangkutan dengan agama Islam? Anggota dari Islam. Abang Islam. Ada yang ingin ditanyakan tentang agama Islam? Oh ya. Doanya wudhu. Doanya wudhu. Ingin sholat malam gimana caranya bang? Niatnya. Niatnya itu loh. Niat itu dalam hati saja. Tidak diwajibkan atau tidak dianjurkan untuk dilafazkan. Maksudnya niatnya di Ya, niat itu dalam hati saja. Tidak dianjurkan untuk dilafazkan atau lewat mulut. Itu dalam hati niat itu. Islam itu dipermudah, tidak dipersulit. Kita berwudu, kita jam 1 malam misalnya terbangun berwudu, kita salat tahajud. Nah, itu Allah tahu kita sedang salat apa di sana. Iya. Yang penting innamal a'malu binniyat. Kalau ngerti apa? Abang ini dari mana bang? Dari Sumatera Selatan. Abang guru ngaji ya? Dia nanya nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah guru ngaji. Guru ngaji. Bang. Oh iya. Kalau sholat pikiran kemana-mana itu diterima apa tidak bang? Pikiran kemana-mana? Tidak usyuk itu. Usyuk. Kalau sholat kan biasanya kalau sholat itu kan mestinya ada pikiran kemana-mana. Tidak fokus itu gimana bang? Insya Allah itu diterima apa tidak? Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang penting niatnya ya bang. Tetapi kita tetap membaca bacaan di dalam sholat itu, walaupun pikiran kita melayang kemana-mana. Iya bang. Terima kasih bang. Iya. Apa pertanyaannya? Kenapa? Berkaitan dengan agama Islam. Pertanyaannya? Iya. Kalau tidak bisa jadikan PR untuk saya. Kalau anak takalan blog itu Arabiah, statila lah. Dari pesantren ya. Anak lah mahat, anak ta'alam. Coba enggak pesantren. Enggak pesantren, cuman belajar. Belajar. Coba bahasa Indonesia saja. Oke, siap. Ya, siap. Supaya sesama mengerti. Ada yang ingin ditanyakan? Tentang ini deh, syukur dan nikmat. Syukur perbedaannya. Iya. Syukur itu adalah berterima kasih apa yang sudah diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat itu adalah suatu pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa Pak? Lagi kreatin aja nih bang. Ada yang ingin ditanyakan tentang agama Islam? Ada bang. Iya. Mau tanya. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa jadikan PR untuk saya. Apa itu Pak? Oke. Kan sholat Jumat. Ya. Sholat Jumat. Sholat Jumat itu sebenarnya ada nggak namanya qobliyah Jumat? Qobliyah Jumat.
kalau dia baru datang ke masjid, baru tiba di masjid, itu tahiyatul masjid. Betul. Terus kan ajan. Ah, Nah, setelah ajan banyak yang sholat 2 rakaat. Itu sholat apa? itu qobliyah Jumat, insya Allah ada itu qobliyah Jumat. Kuliah Jumat ada emang. Ada. Ada ya kuliah Jumat. Boleh dilakukan 2 rakaat, boleh dilakukan 4 rakaat, tapi 2 rakaat itu satu salam, 2 rakaat satu salam. Oh, kuliah Jumat berarti ada ya? Ada. Terus apa namanya mengenai sholat Jumat lagi? Ya. Ajan yang pertama itu kan kebiasaan kalau di Indonesia pakai 2 ajan kan? Ya. Nah, ajan yang pertama itu berarti belum masuk di waktu sholat Jumat kan berarti ya? Atau memang sudah masuk di sholat Jumat? Kalau mimbarnya sudah naik ke apa tuh? Khotbah itu kalau sudah naik mimbar, jadi itu sudah termasuk Jumat itu. Tapi kan padahal azan itu setahu saya azan 2 kali. Azan yang pertama itu untuk menyerukan atau memanggil orang-orang yang sedang beraktivitas. Ya. Yang keduanya baru yang masuk waktu sholat Jumat gitu ya. Berarti salah dong saya atau gimana? Yang benernya gimana? Nah, itu jadi PR saya itu tuh. Gitu ya. Saya biasanya azannya cuman hanya sekali. Yang sering saya lakukan di masjid. Oh ya, tapi tempat saya soalnya banyak yang pakai azan 2 kali. Jadi setelah azan yang pertama memang biasanya si khotib masuk mimbar, lalu setelah khotib naik mimbar azan lagi gitu. Jadi ada azan yang kedua gitu. Ya. Oh, berarti untuk sholat Jumat ada qobliyahnya ya? Ya, insya Allah. Wallahu alam. Nah, sekarang kan dianjurkan untuk social distancing. Ya. Sekarang kan dianjurkan untuk social distancing. Tetapi tetap banyak beberapa masjid atau musola yang melakukan sholat jamaah. Betul? Ya. Tetapi mereka melakukan social distancing atau masih berjaga jarak. Sedangkan di dalam sholat itu kan hukumnya wajib untuk merapatkan barisan. Ya. Merapatkan saf ya kan. Nah, itu gimana tuh? Kan dalam hadis itu apabila jaga jarak atau jaga jarak lah. Nah, nanti itu berarti kan nggak sempurna dong. Iya, itu kata hadis diisi ada setan yang masuk di sana ke dalam hadis. Sumutasimu bintama misola ya kan? Ya. Luruskan dan rapatkan safnya karena itu adalah merupakan dari kesempurnaan sholat. Ya. Berarti kalau dijaga jarak kayak gitu berarti nggak sempurna dong. Ya. Kalau menurut saya itu menurut saya. Dan apakah sebenarnya diperbolehkan gak sih sholat memakai masker? Kalau pada saat umroh atau haji itu kan ada yang bercadar kan? Nah, itu dia yang bercadar itu dilepaskannya.
bercadar kalau sholat. Jadi sama dengan masker. Tidak boleh memakai masker kalau sedang sholat. Di, sholat, Nggak boleh. sholat apa saja itu tidak boleh memakai cadar. Berarti nggak boleh ya, apalagi laki-laki berarti ya. Ya, Karena kan mayoritas yang memakai cadar kan perempuan kan. ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang agama Islam? Apa ya? Arti dari Al-Quran itu apa, Pak? Al-Quran artinya bacaan. Bacaan. Kalau ikro bacalah. Kalau ikro. Kenapa? Kalau ikro bacalah. Kalau ikro bacalah. Ikro gue baca. Udah baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang agama Islam? Kalau bisa saya jawab. Oke. Nah, apa ya? Nanya, Pak Ustadz, Ya, tata cara untuk salat sunnah duha ya. itu abdolnya berapa rakaat? Afdolnya boleh dia tuh genap, terserah mau berapa. Nah, mau 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Kalau dianjurkan itu 2 rakaat. Maksimalnya? Maksimalnya terserah kita. Pokoknya dia tuh hitungannya genap. Mau 12? sanggup 100 rakaat. 12? Kalau sanggup 100 rakaat, 100 rakaat. Kalau sanggup. Kalau 12 kan itu kan rata-rata ya? Iya, 12 rata-rata. Rata-rata ya. Boleh Itu maksudnya kan kita nih menjalankan sholat duha nih. Iya. Di dalam 12 rakaat itu. Iya. Salam langsung berdiri gimana? Salam? Salam Ya. langsung berdiri apa bagian? Sudah 2 rakaat itu boleh dikerjakan seperti sholat tarawih. 4 rakaat gitu. salam, 2 rakaat salam boleh. 2 rakaat salam boleh. Boleh. Terus kalau mau main 6 dilangsungin bagaimana caranya? Langsung saja 6, nggak apa-apa. Berarti nggak usah salam lagi? Masih salam. Nggak usah salam lagi? Sekali salam. Sekali salam kan? Di akhir? Di akhirnya salam. Sudah 6 rakaat baru salam kita. Berarti kalau kayak contoh nih ya. Ya. Contoh kita kan ngejalanin yang 4 rakaat yang mudah lah ya kan. Iya. Nah, seperti kayak sholat zuhur gitu. Ya. 4 rakaat. 2 salam, atahiyat awal, 2 lagi atahiyat akhir gitu. Kalau sholat sunnah nggak ada tahiyat awal, langsung tahiyat akhir. Langsung. Tahiyat akhir salam. Kalau sholat sunnah. Oh, berarti contoh gini, Pak Ustadz. Ya. Contoh gini. Kita kan ngejalanin kan 4 rakaat deh. Ya. Sholat duha. Ya, sunnah duha ya. Iya. 4 rakaat. 4 rakaat. Nah, di dalam salat itu kita di dalam 2 rakaat itu apa langsung berdiri, apa salam awal? Enggak, apa langsung? Langsung kalau 2 rakaat pasti dia
langsung tayat akhir. Ya, kalau 2 rakaat kan. Nggak ada tayat Kalau awal. langsung Sudah 2 rakaat, tayat akhir, salam. 2 rakaat lagi, tayat akhir, salam. oh, berarti nggak boleh dilangsungin. Dilangsungin boleh dilangsungin. 4 rakaat misalnya. 4 rakaat, sudah 4 Iya, iya. rakaat, tayat akhir, salam. Oh, jadi gini, 2 rakaat langsung berdiri gitu ya, nggak usah salam lagi ya. Ya. Bagaimana? 2 rakaat langsung berdiri. Ya kan nih rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, tetap kita kan baru rakaat keempat baru akhir gitu. Iya. Salam. Duduk, berdiri, terakhir baru salam. Ya. Pokoknya nggak ada tayat awalnya. Rakaat kedua, Ya kan kalau yang rakaat kedua langsung berdiri. langsung berdiri. Rakaat kedua berdiri, lanjutkan ke rakaat ketiga, berdiri lagi, lalu ke rakaat keempat. Sudah rakaat keempat, tayat akhir, salam. Nah, niatnya itu Ustadz kalau 4 rakaat gimana? Kalau menurut pendapat saya itu dalam dalam mazhab itu dalam hati, tidak dilafazkan di mulut. Iya. Dalam hati saja. Yang penting Allah itu tahu kita sedang mengerjakan sholat apa. Contohnya bacaannya kayak gimana sih Ustadz kalau dilangsungin dalam 4 rakaat itu? Kan ini kan pendapat menurut mazhab kan. Itu tuh Iya. tidak dilafazkan di mulut, langsung dalam hati. Iya. Inamal a'malu binniyat. Niat itu dalam hati. Tidak dianjurkan untuk dilafazkan. Ya kan saya kan biasanya gini Ustaz. Saya biasa kerjakan itu 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Terus berdiri lagi, ya kan? 2 rakaat salam. Itu kan otomatis 2 kali niat dong. Boleh satu niat itu, boleh di satu niat. Ya kan, kan kita 2 rakaat kan 2 rakaat nih. Ya. Kelar dong, ya kan? Ya. Salam akhir kan? Tayat akhir langsung kan kelar 2 rakaat kan? Niat otomatis lagi. kan kita berdiri niat lagi, Niat lagi. Usoli lagi. Usoli lagi kan? Iya. Itu boleh 2 kali membaca niat. Boleh juga 1 kali di awal. Jadi niatnya 4 rakaat. Kalau di awal hanya digabungkan itu. Kalau 2 rakaat, kalau 2 boleh juga 2 kali membaca niat. Iya kayak gitu, boleh juga kan? Boleh juga. Ini maksimal mentok jam berapa tuh? Kalau sholat duha? Duha biasanya jam 7 sampai jam 11. Jam 7 sampai jam 11. Bukannya jam 10. Bukan jam 10. Enggak. Yang afdal tuh jam 9, afdal. Pas pertengahan. Jam 9 ya? Itu pas pertengahan. Apalagi ya? Kali dikasih keterangan gitu di dalam sholat-sholat yang wajib atau sunahnya gitu. Maksudnya? Doa keutamaan sholat itu apa sih Ustaz? Doa yang paling utama. Doa yang utama
Nah, itu yang pastinya kita keinginan kita apa, yang kita butuhkan sama Allah itu apa, itu yang diutamakannya. Apa yang kita Oh butuhkan. iya, ngomong-ngomong ini saya belum kenalan ini. Ya, nama saya Febri. Oh, saya Wawan. Lawan. Ya, saya tinggal di Sumatera Selatan, Pagar Alam. Oh, Sumatera Sumatera Selatan. Selatan. Pagar Alamnya. Iya, Aku Jakarta. Jakarta. Di mananya? Jakarta Barat, Jakarta Utara. Utara. Pinggir pantai. Iya. Salam kenal. Siap. Oke, lanjut ya Ustaz. Thank you. Ya. Terus pengetahuannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kun fayakunu. Ada yang ingin ditanyakan tentang agama Islam? Kalau bisa, insya Allah saya jawab. Wah, apa dulu kira-kira? Arti dari ikhlas apa itu? Ikhlas itu tulus. Arti dari ikhlas. Tulus. Tulus. Ha-ha. Sedangkan tulus dalam artiannya apa itu? Misalnya kita memberi. Memberi itu jangan minta apa itu namanya? Dikembalikan harta kita. Itu ikhlas namanya. Seperti sedekah. Kita harus ikhlas sedekah. Nah, sedangkan artian dari ikhlas itu sendiri dari hati atau dari mana? Dari hati. Ikhlas. Ikhlas. Sedangkan saya terima dari kemarin itu, ada saya tanyakan juga dari YouTube kan, arti dari ikhlas itu banyak orang yang mencari arti ikhlas itu nggak ada. Nggak Kok ada. bisa? Wallahu alam. Di Soalnya YouTube ada salah nggak satu ada. pepatah mengatakan perjalanan dari orang itu mengatakan dia mencari arti ikhlas. Nah, ada salah satu semisal contoh, ada satu orang cewek yang mau dijodohkan kepada yang laki-laki itu. Ya. Terus yang cewek itu dijodohkan sama laki-laki yang kedua. Pembelajaran dari ikhlas. Setelahnya dia minta persetujuan kepada orang tuanya, saya mau nikahkan si cewek ini, cuman yang dijodohkan di laki-laki yang kedua itu. Nah, seterusnya itu ikhlas, yaitu saya ikhlaskan anak bapak dinikahkan sama pria yang satu itu. Kemungkinannya saya bingung juga. Pengertian ikhlas itu dicari di mana, di buku nggak ada juga masalahnya. Kalau di liputan 6, berita liputan 6, ikhlas artinya membersihkan. Ikhlas. Jernih, bersih, suci dari campuran atau pencemaran baik berupa materi ataupun imateri. Pengertian ikhlas membersihkan hati supaya menuju kepada Allah semata. Dengan kata lain, dalam beribadah hati tidak boleh menuju kepada selain Allah. Oh iya. Berarti tujuannya ke satu titik aja ya? Allah. Kita bersedekah lillahi ta'ala. Bukan bersedekah karena orang lain.
mau dilihat orang-orang lain. Bukan berarti semata-mata kita mau dilihat sama orang lain ya. Jadi sombong. Abangnya dari mana ini? Bukan, maksudnya abangnya ini di mana? Oh, asalnya dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Daerah Sumatera Selatan, Pagar Alam. Oke. Sip. Apa kita gunakan? Tidak keluar. Apa? Lu kada ingat? Luput. Oke, next dulu yang Bang ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan tentang agama Islam? Kalau bisa, insya Allah saya jawab. Guys, ada yang mau bertanya nggak tentang agama Islam katanya? Ada yang mau bertanya nggak? Guys, ada yang mau bertanya nggak sama Bang Febri katanya tentang agama Islam? Ada yang mau bertanya nggak? Bang Febri, Ustadz Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz itu ada kekurangan, ada kelebihannya. Karena ilmu itu kalau digali-gali semakin banyak, ya, tidak akan sampai ke ujung-ujungnya kalau kita gali-gali. Coba nggak tuh Asia. Bang, bisa rukyah Bang Ajus nggak katanya? Nggak tahu di rukyah. Saya bukan ahlinya untuk merukyah. Itu orang-orang yang ahli, yang sudah mempelajari ilmu-ilmunya, bagaimana cara merukyah. Iya Bang. Tuh guys, semuanya ada yang mau bertanya tentang agama Islam ke Bang Febri ya. Kadep, selamat bergabung. Bang Febri tinggal di mana Bang? Di Sumatera Selatan. Oh, Sumatera Selatan. Ajus harus dibawa ke dukun cabul katanya. Jangan gitu loh. Itu tidak boleh mendoakan sesama umat Islam. Oh, iya Bang. Nanti itu doa yang buruk itu akan kembali kepadanya. Sesama londok katanya. Ya Bang. Guys, ada yang mau bertanya nggak? Berat jus ya, makanya ada yang mau bertanya kepada Bang Febri. Janggotnya keren Bang katanya. Alhamdulillah. Ya Bang. Bang udah nikah Bang? Belum. Lagi mencari. Bang berapa beli kaos katanya? Nggak jualan aku mah, Bang Davis. Mencari apa nggak laku katanya Bang. Aku mah nggak ngomong ya Bang, aku bacain Bang. Ya, nggak laku tuh, nggak. Tapi bukan jodohnya. Bang Ari, ada yang mau bertanya. Bang Ari mau tanya nggak sama Bang Febri? Mumpung ada Bang Febri nih. Iya. Sekarang yang lawan PKI itu pada berilmu semua loh. Gua doang yang gak berilmu, ya Allah. Tanya apa Jus katanya. Bang, kalau misalkan udah punya istri terus boleh nikah lagi gak Bang? Boleh. Asal izin dengan istri pertama. Tapi misalkan kalau nggak mendapat izin dari istri pertama tapi pengen nikah lagi, itu gimana Bang? Itu nggak boleh. Dalam hukum negara kita. Nggak boleh? Harus izin. Tapi kalau secara agama itu boleh nggak Bang? Masih nggak boleh. Harus izin dari istri pertama. Oh. Kalau istri pertama sudah mengizinkan, baru boleh. Bang, kalau cewek boleh punya suami lebih dari satu nggak Bang katanya? Kalau cewek
boleh punya suami lebih satu, nggak boleh. Bang, Bang, kalau kawin sama nikah itu sama nggak sih, Bang? Assalamualaikum. Sedang sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Ya, Bang Febri, waalaikumsalam. ya. Ada pertanyaan tentang agama Islam? Kalau bisa, insya Allah saya jawab. Tentang agama Islam. Ya, Bentar ya, Bang. ya. Hukumnya mabuk itu gimana, Bang? Kalau tentang ajaran Islam. Mabuk Mm-mm. dalam surat Al-Maidah ayat 3, hukumnya haram kecuali Haram, Bang. mabuk dalam perjalanan. Oh ya. Kalau mabuk yang beralkohol ya. Nah, ya itu haram. Haram. Ya. Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3. Ya, insyaallah. Umpamanya kita melakukan maksiat di malam itu, terus besok kita mengingatkan Tuhan, terus malam besoknya lagi kita melakukan maksiat. Bagaimana tanggapan Pak Ustaz? Kalau diiringin dengan tobat, niat untuk tobat, insyaallah diampuni Allah. Kalau terus dilakukan terus menerus, itu tidak diampuni oleh Allah. Oke, maksudnya gini, malamnya kita maksiat, Ya, bukannya malam, maksudnya gini, kita ini melakukannya minum iya, maksiat iya, sholat iya. Bagaimana tanggapan Pak Ustaz? Apakah diterima sholatnya atau bagaimana? sholatnya masih diterima sholatnya. Sholatnya masih diterima. Kalau apabila kita melakukan judi, tahu kan judi? Nah, judi itu tuh kan haram hartanya. Apa-apa dibeli dengan uang haram itu. Nah, termasuk baju anak-anak kita, baju istri, dipakai uang haram. Nah, itu semuanya haram. Itu tidak terima sholatnya. Berarti apabila kita nih umpamanya dapat uang haram, bukan uang haram sih, uang dari pendapatan judi, terus kita belikan makan, belikan barang, belikan benda, itu tidak ada yang bersih. Ya, sip. Terus kalau umpamanya gini, seumpamanya teman-teman kan banyak punya temannya sih, Ya, itu dapat uang haramnya dari judi, terus dia traktir makan, traktir minum, apakah itu halal atau haram? kalau kita tidak tahu itu tuh uangnya asal dari mana, jadi kita tidak berdosa. Tapi kalau yang tahu itu tuh uangnya haram, itu berdosa. Oh, berarti kalau kita sudah tahu uang itu pendapatannya haram, terus kita mengikutinya, itu haram. Ya, Terus gini Ustaz, apabila kita melakukan maksiat tanda kutip, paham nggak Pak Ustaz? iya, sip. Ya, Nah itu sholatnya emang benar nggak? Kata apa sih, kebanyakan dari, nggak kebanyakan sih, sepengetahuan saya sholatnya nggak diterima beberapa hari gitu, benar ya? nah itu tuh masih terima sholatnya. Yang tidak terima itu dalam kebanyakan di dalam hadis, yaitu percaya pada dukun. Nah, itu 40 hari atau 40 apa itu dalam hadis, tidak terima sholatnya. Berarti kita bukannya nggak apa-apa sih
Ya, Terus kalau kita besoknya kita sholat atau habis besoknya kita sholat diterima. itu Gitu ya Pak? itu masih ke dukun. Enggak kedukun. Cuman kita ini melakukan tanda kutip. Ya, Berarti sholatnya masih diterima. masih terima. Tapi umpamanya malam atau malam berikutnya kita melakukan lagi, itu bagaimana Pak? Masih terima. Oh, Hmm. berarti kalau emang sholat tuh pasti diterima ya? Ya, sip. Insya Allah. Ya udah, masukan Bapak nih gimana Pak? Masukan saya, selalulah untuk taat kepada Allah, walaupun itu ada dosa-dosa yang akan menghampiri kita suatu saat.